Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di kelas yang penuh kali ini insyaallah. Salam dan salam tak terputus pada junjungan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat berupaya perantara beliau kita bisa merasakan iman dan Islam di akhir zaman ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung kita mulai pada acara kita kali ini, yaitu penyampaian materi yang berjudulkan asas-asas filosofi yang akan disampaikan oleh materi pertama kita yaitu fikih hadis. Pada fikih hadis silakan. Yang pertama yaitu judul implementasi asas-asas pengembangan kurikulum terhadap pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Penulisnya yaitu Satria Karimul-Qalbi dan Tasman Amani, tahun 2021. Jurnal edukatif, jurnal ilmu pendidikan. Doinya bisa dilihat yang telah kami submit. Kemudian abstrak, setiap masa terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan Islam sehingga pada prosesnya memerlukan suatu rangkaian pengembangan kurikulum yang tepat dengan fondasi yang kuat agar arah tujuan pengembangan jelas. Maka dari itu diperlukan asas-asas yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Penulis ini bertujuan bagaimana kontribusi asas-asas pengembangan kurikulum diterapkan pada pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Mengikuti penulis ini menggunakan kajian studi perpustakaan, pengelola data dan analisis deskriptif disajikan secara sistematis dan objektif. Dari hasil penelitian terdapat asas-asas yang diterapkan pada pengembangan kurikulum baik. Asas-asas tersebut antara lain asas biologi, asas filosofis, asas psikologi, asas sosial budaya, asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun ringkasan dari hasil penulis ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 asas yang dapat menjadi fondasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu pendidikan agama Islam terdiri dari asas teologi, asas filosofis, asas psikologi, asas sosial budaya, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi asas tersebut dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam secara teoritis dan praktis dapat menjadi acuan bagi pihak berwenang dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari asas teologi, penggunaan 2 sumber pokok yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, lanjut ke materi kedua, itu saudara sudah qualified padanya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang judulnya ini judulnya relevansi kurikulum merdeka dengan konsep cacar dewantara, studi kritis dalam perspektif filosofis pedagogis otos. Penulisnya ini Fitri Maharani Effendi pada tahun 2023. Terus doinya bisa dilihat dari sana ya. Kemudian di bekasannya ini terdapat kesesuaian antara kurikulum merdeka dengan konsep cacar dewantara mengenai pendidikan. Kesesuaian konsep tersebut ditinjau dari aspek psikologis maupun pedagogis. Terus diantaranya konsep kurikulum merdeka mengutamakan pada pengembangan karakter segala dengan konsep pendidikan cacar dewantara. Terus yang kedua, kurikulum merdeka memiliki landasan filosofis berbasis budaya lokal. Terus yang ketiga ini konsep kurikulum merdeka juga muncul didasarkan atas keinginan untuk menciptakan kebahagiaan dan budi pekerti pada anak. Yang keempat, konsep kurikulum merdeka memiliki ciri khas yakni aspek kemandirian, kemerdekaan dan kesamaan hak yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara dalam gagasannya. Baik, lanjut ke materi ketiga, itu apa dilawan? Untuk judul jurnalnya yaitu landasan filosofi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yang ditulis oleh Nur Faizi pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Jurnalnya yaitu Al-Ulum, doinya terdapat
Ta'ala sendiri. Ringkasannya, berdasarkan penjelasan di atas, menyadarkan para pelaku pendidikan Islam bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dari fondasi filosofinya. Pola pikir filosofi memegang peran yang esensial dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangannya pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat yang nantinya akan mewarnai konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara eklektik untuk lebih mengkompromikan dan mengkomoditasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Untuk jurnal selanjutnya yaitu Filsafat Pendidikan Islam tentang Kurikulum, ditulis oleh Nuryanti pada tanggal 15 Desember 2008. Nama jurnal yaitu Munafa Jurnal Studia Islamika. Doi ada di makalahnya sendiri. Ringkasan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa satu kurikulum merupakan cakupan sejumlah mata pelajaran yang harus dilalui pendidik dan anak didik sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tingkat ketentuan, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, di mana usaha itu dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam berperan sebagai penentu tujuan untuk pendidikan, memberikan arah bagi tercapainya tujuan pendidikan Islam, sehingga kurikulum mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Dan yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan kurikulum yang lain, karena asas, materi, dan prinsip kurikulum pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Baik, untuk jurnal selanjutnya berjudul Kurikulum 2013 dalam Perspektif Islam Pendidikan Progresisme, penulis Fitri Al-Faris, terbit pada tahun 2016. Nama jurnal yaitu Jurnal Filsafat. Ini bisa dilihat di template. Adapun ringkasannya, penelitian mengenai kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan progresisme yang dilakukan memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kurikulum pendidikan di Indonesia semakin lama semakin berkembang mengalami penyempurnaan. Kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang menitik beratkan pada pendidikan karakter. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dinilai secara keseluruhan, tidak dengan terpisah. Tujuannya akan menghasilkan generasi yang kreatif dan inovasi sehingga kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. Kedua, setiap kurikulum pasti memiliki landasan filsafat yang fungsinya untuk menentukan kualitas, arah, dan tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filsafat efektif, eklektik, inkorporatif, inkorporatif, memiliki makna yaitu mengambil unsur-unsur yang baik dalam aliran-aliran filsafat asing diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Landasan filsafat yang tersurat dalam kurikulum 2013 adalah eklektik, inkorporatif, yang menggali berbagai unsur positif dari filsafat pendidikan, perennialisme, esensialisme, eksperimentalisme, progresisme, dan rekonstruksivisme. Unsur progresivisme dalam kurikulum 2013 memiliki warna yang dominan. Alasan utamanya kurikulum 2013 sangat menitikberatkan pada peserta didik sebagai subjek pendidikan.
Guru bertindak sebagai fasilitator serta menghendaki bahwa mata pelajaran harus diintegrasikan dalam satu unit ketiga. Progresivisme sebagai salah satu aliran dari filsafat pendidikan yang menekankan pada proses memiliki pandangan bahwa kurikulum 2013 secara teoritis lebih menekankan pada anak atau siswa sebagai subjek didik. Kurikulum 2013 menginginkan agar anak atau subjek didik tidak menjadi generasi pisang yang tidak paham dengan perkembangan zaman. Progres pendidikan yang diinginkan dalam kurikulum 2013 merupakan progres yang sifatnya kreatif. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Jauh jatuh minyak atau berdoa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.